memberkatikan kepada kita semua yang kita sama-sama mengikuti ibadah online kita pada pagi Ahad ini. Dan saat ini mari kita sama-sama untuk persiapkan setiap pribadi kita untuk kita masuk ke dalam ruangan penyembahan kita pada pagi hari ini. Mari kita saat ini kita sama-sama berdoa dan saya akan memimpin kita semua dalam doa. Haleluya Tuhan, haleluya Bapa, haleluya Tuhan Yesus, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami datang pada saat ini ya Tuhan dengan kerendahan hati kami ya Tuhan. Kami bawa setiap hati kami, jiwa kami, kehadiran Engkau pada saat ini. Kami datang kepada Engkau, kami mohon pengampunan daripada-Mu ya Tuhan. Sucikan, kuduskan kami Tuhan Yesus saat ini, agar kami layak untuk menghadap hadirat-Mu, agar kami layak untuk datang ke hadirat-Mu pada saat pagi hari ini. Tuhan Yesus, kami undang Roh Kudus Kau hadir di tengah-tengah kami. Kami undang Roh Kudus-Mu menyertai kami dari awal pertengahan hingga ke akhir kebaktian kami. Tuhan Yesus, biarlah penyertaan Kau menyertai kami Tuhan. Urapan Kau hadir, Kau menjamah setiap kami pada saat pagi hari ini. Tuhan Yesus, ini doa kami serahkan hanya di dalam nama Engkau Yesus Kristus. Kami semua telah berdoa. Amin. Haleluya. Mari kita terus memuji Tuhan. Kita rasa bersyukur pada pagi hari ini karena kita masih dapat memuji Tuhan walau dalam apa jua keadaan kita, apa jua situasi kita bersyukur, kita rasa berbahagia karena kita punya Allah, yaitu Yesus Tuhan yang setia, yang tidak pernah meninggalkan. Amin. Bersama segala senyumnya.
Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang hebat ya Bapa. Engkau Allah satu-satunya pribadi yang begitu mengasihi kami. Dan Tuhan Yesus, saat ini kami mau terus menyembah Engkau ya Tuhan. Kami mau menyatakannya Bapa, sungguh tak terbatas kuasa-Mu, tak terbatas kasih-Mu Tuhan. Biarpun musim ke musim yang berlalu, tahun ke tahun yang telah kami lalui, tapi Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan. Biar apapun juga keadaan dunia sekarang, apapun juga keadaan kehidupan kami tahu Engkau Allah yang setia. Engkau Allah yang setia memelihara kehidupan kami ya Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya Bapa. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu.
Kami bersyukur pada saat pagi hari ini Tuhan, atas pujian, atas sembah yang kami naikkan kepadamu ya Bapa. Biarlah setiap sembah ini Tuhan Bapa berkenan bagimu, membawa harum di hadapanmu. Engkau menerimanya Tuhan Yesus, karena inilah kami ya Bapa, anak-anakmu. Kami bersyukur Tuhan Yesus, ajarkan kami pada saat pagi hari untuk terus setia Bapa dengan Engkau. Biar apapun jua pergolakan di dalam dunia ini, pergolakan di dalam kehidupan kami, biar apapun gerora yang melanda, biar kami tetap setia, tetap teguh, iman kami tetap bersamamu. Dan Immanuel, Engkau terus menyertai kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkaulah harapan kami, Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah sumber penghiburan kami, sumber pengharapan tempat kami bersandar. Kami bersyukur Tuhan, karena kami bangga memiliki Allah yang seperti Engkau, Allah yang setia. Engkau Allah yang sangat baik, luar biasa, hebat dan dahsyat selama-lamanya dalam kehidupan kami. Haleluya Tuhan. Ini doa kami, ini sembah kami, ini pujian syukur kami angkatkan, kami naikkan bagimu. Ini Tuhan Yesus, anak-anakmu, kami telah berdoa. Amin. Haleluya Tuhan. Seterusnya kita akan mendengarkan kongsian firman Tuhan. Saya menjemput pastor kita untuk menyampaikan firman Tuhan. Salam sejahtera, selamat pagi, selamat bertemu kembali kepada semua anak-anak Tuhan, semua jemaat Tuhan yang mendengar pada pagi hari ini, yang sama-sama terlibat dalam ibadah online bersama BM Bandar Bau. Puji Tuhan sebab kita diberikan kesempatan sekali lagi untuk turut sama dalam ibadah online pada minggu ini. Meneruskan ibadah kita, mari kita datang kepada Tuhan terlebih dahulu dalam doa kita bersama. Saya akan bawa kita dalam doa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan Yesus pada pagi hari yang indah ini sebab penyertaan Tuhan bagi setiap kami sepanjang minggu. Dari hari Isnin sampai pada hari ini ya Tuhan, kami tahu sungguhnya Engkau Allah yang sangat baik bagi kami. Engkau Allah yang telah memelihara, memberkati setiap kami ya Tuhan, menjauhkan kami daripada segala bahaya apapun ancaman yang datang. Kami tahu bahwa Engkau Allah yang selalu ada bagi kami. Oleh kerana kasih Tuhan, oleh kerana kebaikan-Mu Tuhan, kami ada seperti mana kami ada pada pagi hari ini. Kami menyerahkan masa yang kami pergunakan pada pagi hari ini ke dalam tangan Tuhan. Engkau bersama dengan kami dari awal pemberitaan firman-Mu sehingga selesai, agar setiap yang kami lakukan bukan kerana kami, tapi semuanya adalah oleh kerana berkat penyertaan daripada Tuhan Yesus. Bagi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, pakailah hamba-Mu menjadi saluran berkat kepada setiap jemaat anak-anak Tuhan dan para pendengar pada pagi hari ini. Doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Pagi hari ini kita akan sama-sama belajar tentang tema yang bertajuk keunggulan sifat orang kudus. Sekali lagi, keunggulan sifat orang kudus. Orang kudus dikenal daripada buah kehidupan yang berbeza setiap hari dengan orang-orang dunia. Orang kudus, orang percaya itu dikenal daripada buah kehidupan, daripada perbuatan mereka sehari-hari yang berbeza dengan orang-orang dunia. Baik itu dari segi perkataan, baik itu dari tingkah laku, baik dalam kasih, baik dalam kesucian dan dalam kesetiaan. Karena Tuhan Yesus mengkehendaki agar adanya perbezaan. Karena bila orang kudus itu sama dengan cara hidup orang dunia, apakah bezanya kita sebagai anak Tuhan dengan orang dunia? Nah, jadi keunggulan sifat orang kudus itu dapat kita lihat perbezaan dengan orang dunia. Bapak Ibu jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, bahkan para pendengar pada pagi hari ini, keunggulan sifat orang kudus itu dapat kita lihat dalam beberapa hal. Sifat orang-orang kudus itu mari kita sama-sama lihat dan dengar satu persatu beberapa keunggulan sifat orang-orang kudus. Yang pertama mari kita lihat dalam Yohanes 10 ayat 3 dan 4. Yohanes 10. Mari bersama saya lihat dan buka Alkitab kita. Yohanes pasal yang ke-10. Yohanes 10 ayat 3
dan 4. Ayat 3 dan 4. Untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Jadi sifat orang kudus itu yang pertama kita lihat di sini, mereka mendengar suara Tuhan, mengenal suara Tuhan. Itu yang kita perhatikan daripada Yohanes 10 ayat 3 dan 4. Dia katakan di sini karena mereka mengenal suaranya. Orang percaya, orang kudus, orang yang takut akan Tuhan, orang yang hidup menjadi anak Tuhan itu mereka mendengar suara Tuhan. Inilah keunggulan sifat orang kudus. Lalu yang kedua, keunggulan sifat orang kudus adalah tidak bernoda dan tidak bercela. Daripada Efesus 2 ayat yang ke-15. Banyak ayat yang kita bacakan pada pagi hari ini. Mari kita lihat bersama-sama daripada Efesus 2 ayat yang ke-15. Ayat yang ke-15, sebab dengan matinya sebagai manusia ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Nah, jadi kalau kita perhatikan dalam bahagian ini, sifat orang kudus itu adalah mereka tidak bernoda dan tidak bercela. Ini yang kita faham, ini yang kita tahu. Apa yang dikatakan tentang sifat orang kudus. Mereka tidak bernoda, mereka tidak bercela. Dan juga dikatakan dalam Yesaya 57 ayat 15, pasal 66 ayat yang kedua, hatinya remuk penuh penyesalan. Menyesal. Sifat orang kudus itu bila dia tahu, bila dia sedar bahwa yang dia lakukan, yang dia buat, yang dia tahu bahwa perbuatannya sudah menyimpang dari jalan yang sepatutnya, mereka menyesal. Hatinya kecewa, hatinya remuk. Oleh kerana apa? Inilah sifat orang kudus yang kita perhatikan. Nah, kalau orang bukan orang percaya itu, dia tahu bahwa yang dia buat, yang dia lakukan itu tidak benar, tidak betul, bertentangan dengan firman Tuhan, dia tidak akan menyesal, dia tidak akan kecewa. Tetapi sebaliknya, sifat orang kudus itu, hatinya remuk, katanya dalam Yesaya 57 ayat 15, pasal 66 ayat yang kedua, hatinya remuk dan menyesal. Menyesal akan apa yang dia lakukan. Menyesal atas dosa-dosanya, lalu berbalik. Ini sifat orang kudus. Dan juga sifat orang kudus itu adalah saleh. Mereka saleh. Hidup saleh, hidup takut akan Tuhan. Daripada Matius 3:15, Kisah Rasul 10 ayat yang kedua. Kalau kita lihat dalam Matius 3 ayat yang ke-15. Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, biarlah hal itu terjadi karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah, dan Yohanes pun menurutinya. Lalu yang seterusnya daripada Kisah Para Rasul 10, Kisah Para Rasul pasal yang ke-10. Mari kita lihat bersama pasal 10 ayat yang kedua. Ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Siapa yang dikatakan di sini adalah Cornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Kalau kita lihat ayat yang pertama itu daripada Kisah Rasul 10. Nah, kita lihat di sini sifatnya, dia takut akan Allah. Bukan hanya takut akan Allah, tapi ia saleh, katanya. Ia saleh. Ia serta seisi rumahnya. Perhatikan, bukan dia seorang saja, tetapi seisi rumahnya takut akan Allah dan memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi. Bapak Ibu yang terkasih, jemaat yang Tuhan Yesus kasihi,
pada pagi hari ini kalau kita perhatikan sifat orang kudus ini nampak dalam kehidupan orang yang benar-benar yang mengakui bahwa dia adalah orang percaya, orang kudus, hidup takut akan Tuhan. Okay? Dia menunjukkan dalam perbuatannya sehari-hari seperti mana yang dilakukan oleh Cornelius. Bukan hanya dia seorang diri, tetapi seisi rumahnya mereka saleh hidup takut akan Allah. Inilah sifat orang kudus yang nampak dalam kehidupan orang yang hidupnya kudus. Dan juga Yohanes 1 ayat 47. Tidak ada kepalsuan. Sifat orang kudus itu di dalam dirinya, di dalam hidupnya tidak ada kepalsuan. Ataupun dalam arti kata yang senang kita faham sekarang ini, tidak ada pura-pura. Tidak ada hati yang pura-pura, sikap yang pura-pura dalam kehidupannya. Kalau kita perhatikan banyak orang yang mengaku bahwa mereka orang percaya Tuhan, orang yang hidupnya saleh, hidupnya kudus, mereka pura-pura. Di dalam diri mereka hanya kepalsuan belaka. Di depan mungkin mereka katakan bahwa saya mengasihi kamu, dia mengasihi Anda. Tetapi di belakang kita sebaliknya yang dia lakukan. Banyak orang yang menggelar diri mereka orang kudus masih hidup dalam kepalsuan, hidup pura-pura. Janganlah kita menjadi orang yang seperti ini. Kita adalah orang yang hidup berkenan kepada Tuhan, hidup kudus. Kita adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Jadi dalam diri kita jangan ada kepalsuan. Jangan ada sikap yang pura-pura. Nah, kalau sikap yang pura-pura ini ditegur oleh Tuhan Yesus sendiri. Dia menegur ahli Taurat dan orang Farisi pada waktu itu. Sebab mereka hidup dengan kepalsuan, hidup pura-pura. Okay? Mereka pandai mengajar, tetapi mereka sendiri tidak melakukan apa yang diajar. Sebagai orang percaya kepada Tuhan, sifat orang kudus, keunggulan sifat orang kudus itu di dalam diri mereka tidak ada kepalsuan. Sebab Yohanes 1:47 saya baca untuk kita. Yohanes 1:47 dia katakan, kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Nathanael datang kepadanya lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Sangat jelas, tidak ada kepalsuan di dalamnya. Di dalam diri kita sebagai orang percaya kepada Tuhan, sebagai orang beriman, sebagai orang kudus, tidak ada kepalsuan. Baru dikatakan orang kudus. Tetapi jika sekiranya dalam kehidupan kita, dalam hati kita, dalam fikiran kita penuh dengan kepalsuan, penuh dengan kepura-puraan, kita tidak layak disebut orang kudus. Sebab sifat orang kudus itu tidak ada kepalsuan. Dan juga sifat orang kudus rendah hati. Mazmur 34 ayat 3, 1 Petrus 5 ayat yang kelima kita boleh lihat dan baca dalam Alkitab kita. Rendah hati. Saudara yang dikasihi Tuhan, rendah hati ini dituntut oleh Tuhan Yesus. Dituntut kepada setiap pribadi kita sebagai umat yang percaya kepada Tuhan. Siapapun kita, tidak pilih jawatan kita, tidak pilih pangkat, tidak pilih umur kita. Harus rendah hati seorang akan yang lain. Kalau kita salah, yang walaupun orang yang menegur kita adalah orang yang usianya lebih muda daripada kita, kalau memang yang telah kita lakukan itu adalah bertentangan dengan kehendak Tuhan, harus kita merendahkan diri, merendahkan hati kita, terima teguran seandainya kita ditegur oleh orang yang lebih muda daripada kita. Inilah sifat orang kudus. Mereka penuh dengan kerendahan hati, bukan ketinggian hati.
Dan juga keunggulan sifat orang kudus yang seterusnya adalah dipimpin oleh Roh Kudus. Dipimpin oleh Roh Kudus. Dalam hidup ini kita rindu, kita mau, kita ingin agar kehidupan kita dipimpin oleh Roh Kudus. Sebab kalau hidup kita dipimpin oleh daging, oleh keinginan kita sendiri, maka kita akan tersesat. Maka kita akan terpengaruh, maka kita akan pasti mengikuti jalan dunia ini. Dan bila kita mengikuti jalan dunia ini, yang kita lakukan adalah perkara-perkara yang mendukacitakan Tuhan. Jemaat yang terkasih dan para pendengar semua, keunggulan sifat orang kudus itu, mereka dipimpin oleh Roh Kudus. Mereka rindu supaya dalam hidup mereka setiap hari mereka berjalan dipimpin oleh Roh Kudus. Itu sebabnya ada lagu Peganglah Tanganku Roh Kudus, kan? Peganglah tanganku Roh Kudus. Ini yang kita mau. Kehidupan kita bukan dipimpin oleh kita sendiri, oleh aku. Jangan aku itu lebih tinggi, lebih menguasai kehidupan kita, tetapi biarlah Roh Kudus yang memimpin kehidupan kita. Sekarang ini, selama kita hidup dalam dunia ini, biarlah kehidupan kita dipimpin oleh Roh Kudus. Inilah sifat orang kudus yang sebenarnya. Jika kita mengaku bahwa orang percaya kepada Tuhan, maka hendaklah hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Roma 8 ayat 14 saya baca untuk kita. Roma 8 ayat 14. Dia berkata seperti ini daripada ayat 14. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Semua orang yang dipimpin, katanya di sini, Roh Allah adalah anak Allah. Nah, jadi jika kehidupan kita dipimpin oleh Roh Kudus, maka kita adalah anak Allah. Siapa tidak mau menjadi anak Allah? Saya mau, saya rindu, saya ingin. Dan saya percaya kita semua pun ingin menjadi anak Allah. Jika kita ingin dikatakan anak Allah, marilah hidup kita dipimpin. Biarlah hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus setiap hari dan setiap waktu. Sebab kita tidak mampu berjalan sendiri tanpa Roh Kudus yang memimpin kehidupan kita. Dan seterusnya keunggulan sifat orang kudus yang kita lihat daripada Yesaya 52 ayat 8, 2 Korintus 9 ayat yang ke-13 adalah murah hati. Kan? Murah hati. Kalau kita lihat orang yang murah hati ini, tidak semua orang yang kita lihat, tidak semua orang yang kita kenal itu murah hati. Kan? Tetapi kalau hidupnya benar-benar sudah diubah oleh Tuhan, kita akan lihat perbezaannya. Kita akan lihat perubahan daripada diri seseorang itu. Yang dulunya dia hidup bukanlah orang yang murah hati, tetapi apabila hidupnya dipimpin Roh Kudus, apabila dia sungguh-sungguh mempercayakan kehidupannya, menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, maka dia berubah sehingga dia menjadi orang yang murah hati, sehingga sifat inilah yang nampak dalam kehidupannya. Inilah sifat orang kudus, murah hati dan juga penuh dengan kasih. Kolose 1 ayat 4, 1 Tesalonika ayat pasal 4 ayat yang ke-9, penuh kasih. Mengasihi satu akan yang lain. Bukan hanya mengasihi saudara kita, bukan hanya mengasihi orang yang baik dengan kita, tetapi Tuhan katakan mengasihi musuh kita, berdoa untuk musuh kita. Ini yang kita lihat daripada sifat orang kudus. Mereka penuh dengan kasih. Mereka menjadi ciptaan baru seperti mana dalam 2 Korintus 5:17, Efesus 2 ayat yang ke-10. Dalam Matius 5 ayat 8, mereka juga hati mereka suci. Sifat orang kudus itu. Daripada Titus 2 ayat 14, pasal 3 ayat 12, mereka rajin berbuat baik. Sifat orang kudus itu rajin berbuat baik. Bagi kita sebagai umat yang percaya kepada Tuhan, sejauh manakah kita melakukan apa yang baik dalam kehidupan kita?
Sejauh manakah kita berbuat baik kepada orang di sekitar kita, orang yang bersama dengan kita. Ada orang yang boleh melakukan perbuatan baik itu kepada orang di luar sana, tetapi dalam keluarganya dia tidak dapat menunjukkan perbuatan baik itu. Banyak orang, sebagai contoh, banyak orang yang kalau di luar bukan main kehidupannya, dia bersemangat untuk menasihati, mendorong, tetapi dalam keluarganya sendiri tidak seperti apa di luar. Ini tidak betul, ini salah. Ini sepatutnya tidak ada dalam kehidupan kita sebagai orang yang mengaku orang percaya kepada Tuhan. Rajin berbuat baik itu bukan hanya kepada orang luar, tetapi kepada seisi rumah kita, kepada istri kita, kepada suami kita, kepada anak-anak kita, kepada cucu kita, kepada menantu kita, dan kepada sesama kita. Inilah yang harus nampak di dalam kehidupan kita, yang menggelar, yang mengaku bahwa kita adalah orang percaya kepada Tuhan ataupun orang kudus. Rajin berbuat baik, bukan bermusim. Bukan berbuat baik itu bermusim. Oh, mood saya baik hari ini, saya melakukan yang baik. Mood saya tidak baik hari ini, saya tidak mau. Bukan seperti itu. Orang kudus itu, orang percaya Tuhan itu, anak Tuhan itu, rajin berbuat baik setiap saat, setiap waktu, dalam keadaan apa sekalipun. Dan juga kudus, sifat orang kudus ini, kehidupan mereka kudus. Ulangan 7 ayat 6, Matius 5 ayat 8, Kolose 3 ayat yang ke-12. Jadi kekudusan itu penting, dan kekudusan itu nampak dalam kehidupan orang yang mengaku bahwa dia hidup kudus, dia orang percaya, dia adalah orang yang takut akan Tuhan. Lalu yang terakhir, kalau kita perhatikan di sini, keunggulan sifat orang kudus. Mari kita lihat Matius 5:16. Matius 5:16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Sebab kita dikehendaki supaya memancarkan terang kepada orang di sekitar kita. Nah, jadi dalam ayat ini artinya sifat orang kudus itu mereka lapar dan haus akan kebenaran. Bila mereka haus dan lapar akan kebenaran, maka orang akan melihat daripada kehidupan mereka adalah hal-hal yang menerangi hati mereka, yang menguatkan mereka, yang mendorong mereka, yang membangkitkan semangat mereka. Nah, jadi inilah yang nampak, yang kita lihat sifat orang kudus itu. Mereka selalu lapar, selalu rindu, haus akan kebenaran. Bagi kita umat yang percaya kepada Tuhan, bagi kita orang yang mengaku adalah orang yang percaya kepada Tuhan, mari kita menunjukkan bahwa dalam diri kita ini kita lapar, kita haus akan kebenaran. Kebenaran Tuhan. Jadi firman Tuhan pada pagi hari ini, Bapak Ibu jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, selain mendengar firman, orang kudus itu juga menjadi pelaku firman. Jangan merasa puas, oh saya sudah mendengar firman, cukuplah saya hanya menjadi pendengar yang baik. Tidak cukup. Mendengar tidak cukup, tetapi hendaklah menjadi pelaku firman seperti mana yang dikatakan dalam Yakobus. Ini ayat yang selalu kita lihat, dan saya percaya ayat ini biasa kita perhatikan. Jangan hanya menjadi pendengar, jangan hanya mau menjadi pendengar, tetapi hendaklah menjadi pelaku firman. Dan kesukaan orang kudus merenungkan firman Tuhan siang dan malam, seperti mana dalam Mazmur yang pertama itu. Merenungkan Taurat itu siang dan malam. Jadi kesukaan mereka, hobi mereka, kegemaran mereka adalah merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Ini sifat orang kudus. Orang kudus membenci kejahatan dan menyukai kebenaran. Memang betul.
Tetapi kalaulah kita menjadi orang Kristen yang mengaku orang Kristen, kita masih lagi menyukai apa itu kejahatan, apa yang namanya dosa, kita lagi gemar, kita lagi suka melakukan apa yang dikatakan dosa, kita harus sedar. Okay? Sifat yang seperti ini harus dibuang dalam kehidupan orang yang mengatakan orang percaya Tuhan itu. Sebab orang kudus itu dia membenci kejahatan, bukan menyukai kejahatan, tetapi menyukai kebenaran. Perhatikan baik-baik. Nah, jadi orang kudus tidak membiarkan satu pun firman itu gugur daripadanya. Firman Tuhan itu diambil, firman Tuhan itu menjadi pembakar semangat, firman Tuhan itu menjadi pendorong, firman Tuhan itu menjadi kekuatan, firman Tuhan itu menjadi panutan dalam kehidupan sehari-hari. Inilah sifat orang kudus. Bapak Ibu, para pendengar sekalian, pada pagi hari ini, beberapa sifat ini kita sudah lihat, sudah perhatikan masing-masing. Saya tidak tahu apakah sifat ini ada dalam kehidupan kita ataupun sebaliknya. Sekiranya dalam kehidupan ini kita mengaku bahwa kita adalah orang percaya kepada Tuhan, tetapi kita tidak melakukan sifat, dan dalam kehidupan kita tidak ada sifat yang dikatakan dalam bahagian ini, mari sedikit hati kita bersama. Biarlah kita berpadanan, biarlah hidup kita berpadanan dengan pengakuan kita bahwa kita adalah orang percaya kepada Tuhan, orang yang mengaku orang yang beribadah, orang yang mengaku bahwa orang yang saleh, orang yang mengaku bahwa kita adalah orang yang melayani Tuhan, hidup untuk Tuhan. Mari tunjukkan dalam kehidupan kita sehari-hari sifat yang telah kita pelajari bersama pada pagi hari ini, supaya di dalam kehidupan ini orang lihat perbezaan kita. Apabila orang lihat kita berbeza daripada cara dunia ini, maka orang akan tertarik, maka orang akan dikuatkan, maka orang akan didorong. Jadi biarlah kehidupan kita, sifat kita sesuai seperti mana sifat orang kudus yang telah kita dengar bersama pada pagi hari ini. Tuhan memberkati kita semua melalui kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, dan mari kita berdoa. Saya bawa kita dalam doa. Kami menaikkan segala pujian syukur hormat kepadamu ya Tuhan Yesus pada pagi hari yang indah ini, oleh karena berkat penyertaan dan pimpinan Tuhan bagi setiap kami anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Dari awal pemberitaan firman-Mu, dari awal kami mendengar firman-Mu sehingga selesai, semuanya dapat berjalan dengan baik. Terima kasih oleh karena berkat pimpinan-Mu bagi hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah firman Tuhan yang telah ditabur akan bertumbuh dalam setiap hati anak-anak Tuhan yang telah mendengar firman-Mu pada pagi hari ini, agar firman Tuhan yang disampaikan, yang kami dengar, tidak disampaikan dan didengar dengan sia-sia, tetapi bertumbuh dalam setiap hati kami semua anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, berkatilah kehidupan kami seterusnya. Biarlah dalam kehidupan kami seterusnya, mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang, biarlah kami menunjukkan sifat seperti mana yang sepatutnya kami lakukan. Biarlah kami berbeza daripada dunia ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga, berkatilah kehidupan kami sepanjang minggu yang akan datang ini. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Bagi yang bersekolah, bagi yang bekerja, bagi yang sebagai suri rumah, baik dimanapun kami berada Tuhan, tangan Tuhan menuntun kami, keluar masuk kami dari rumah. Biarlah kami dijauhkan daripada segala bahaya, biarlah kami dijauhkan daripada segala sakit penyakit ya Tuhan. Dan biarlah kami hidup dalam berkat-berkat Tuhan, dan berkat-Mu akan terus mengalir dalam kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga, terpuji nama-Mu, sebab berkat penyertaan dan pemeliharaan-Mu dari awal sehingga selesai. Terima kasih oleh karena ibadah kami dapat berjalan dengan baik. Itu bukan karena kami, tapi semuanya adalah oleh karena Tuhan. Kami kembalikan segala pujian, syukur dan hormat kami kepadamu, sebab Engkaulah Allah Tuhan kami yang layak menerima segala pujian, syukur dan hormat kami anak-anak-Mu pada pagi hari ini. Inilah doa kami, sebab sesungguhnya semua doa yang kami minta hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang menjadi juru selamat kami. Kami semua sudah berdoa.
Amin. Bapak Ibu jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kebaktian kita hanya sampai di sini. Tuhan memberkati, jumpa lagi di masa-masa yang akan datang. Terima kasih.